anak pertama inilah kita banyak belajar. Makanya aku selalu bilang Mima itu adalah guru kita menjadi orang tua. Cinta harus ada wujudnya kan, wujudnya ya berusaha itu. Kalau enggak jadi romansa di kepala doang. Saya pikir a serial murder bisa ngeklaim aku tetap cinta kan, tapi perbuatannya membunuh. Jadi sebenarnya itu benang merahnya bahwa kayak ada tujuan gitu ya. Jadi ayah kepingin punya koneksi yang kuat, bahwa ya dalam pengasuhan anak tuh laki-laki dan perempuan, bapak dan ibu itu sebetulnya punya peran yang sama pentingnya. Halo, jumpa lagi di Merdekas dan hari ini ngebahas topik yang apa ya? Aku banyak gemesnya, banyak penasarannya, dan yang pasti pingin belajar banyak dari tamu-tamu yang hadir hari ini soal peran ayah. Peran ayah yang apa ya, dari ratusan tahun yang lalu sebetulnya perannya ada, tapi banyak banget perubahan yang terjadi ke si ayah, ke si anak, ke dunia yang membuat ayah kita dulu dengan ayah zaman sekarang itu bisa jadi punya tuntutan peran yang sangat beda, benar gak? Benar banget. Langsung nanya tamunya. Ada Mas Indra, ada Yandi. Tapi boleh mulai dengan perkenalan dulu gak? Kayak ayah dari berapa anak, umur berapa. Kalau perlu tanggal lahirnya tolong disebutkan. Karena aku tahu biasanya bapak-bapak gak hafal. Membernya baru 2 mungkin apa lah. Suka dengan suamiku juga gitu kalau ditanya kayak anaknya lahirnya tanggal berapa gitu. Nah itu. Kayak, coba tanggal berapa ya? Coba diingat-ingat coba ya. Kita tes ya. Ini sebelum mengawali dengan kuis ya sebenarnya. Udah satu tim basket. Halo, nama saya Indra Brasko. Saya mempunyai anak 4+1. Nah nanti aku jelasin kenapa 4+1. Jadi 4 anak plus 1. Jadi 5. Jadi yang pertama itu Mima. Itu usianya baru kemarin 22 tahun. Iya, 11 Juni kemarin dia ulang tahun. Terus Baraka itu dia sekarang usianya 16 tahun. Dia lahirnya tanggal 31 Maret. Wah, hafal ya. 31 Maret. Terus Nala itu usianya sekarang 13 tahun. Itu lahirnya tanggal 28 Juni. Nah, terus Numa beda 8 tahun nih. Nala sama Numa itu sekarang usianya 5 tahun, baru ulang tahun juga kemarin di tanggal 20 Mei. Nah, yang nomor 5, nah ini namanya Balin. Balin itu usianya 4 tahun, tapi mau beberapa hari ini sih Juli dia bulan depan dia udah usia 4 tahun, lahirnya di tanggal 6 Juli. Hebat banget, luar biasa. Ayo Yandi buktikan cuma 2, jangan sampai salah. Tapi anaknya Yandi belum bisa protes kalau gitu ya. Benar. Gak bisa nonton YouTube. Gak bisa nonton YouTube. Halo, nama saya Yandi Lawrence. Saya penulis dan sutradara film, bapak dari Riverina Lawrence. 3 September. Terus kedua Reynara Lawrence. 15 Maret. Oke. Gitu. Terus apa yang paling beda sih dari sebelum jadi bapak ke jadi bapak? Karena itu juga banyak tuh sekarang yang makin ragu-ragu gitu ya. Maksudnya ya menikah pun kan banyak yang makin ragu-ragu gitu. Kita pernah punya episode soal itu. Tapi sesudah menikah pun untuk kemudian siap gak ya gue habis udah nikah untuk kemudian jadi bapak gitu. Ngerasa siapnya tuh pas udah jadi bapak atau kayak sebelumnya ini kita mau hamil nih sama-sama. Kalau aku sih jujur gak siap jadi bapak pada saat awal-awal ya kan. Karena memang tujuan kita menikah tadinya ya pingin istilah sekarang tuh honeymooners gitu. Jadi jalan-jalan mulu berduaan gitu kan. Terus tiba-tiba itu tinggal impian karena bulan depannya langsung positif. Nah itulah. Ya makanya kita ya nikmatin, akhirnya kita nikmatin. Memang kalau kita selalu ditanya siap gak jadi orang tua?
ya nggak siap sih sebenarnya gitu. Dan kayaknya gak cuma di awal gak sih? Maksudnya gue gini kayak siap gak punya bayi, terus nanti siap gak punya remaja gitu. Iya, terus terus itu nggak akan siap gak mau mantu. Punya anak 2, siap nggak punya anak 3, siap nggak nomor anak 4 itu terus akan siap nggak siap gitu ya. Tapi harus dihadapin gitu ya. Tapi memang kalau bicara sebelum menikah ya pastinya sebelum punya anak sebagai bapak merdeka. Jadi kita bisa bebas kemana aja gitu. Tapi begitu kita dikasih lebih cepat ya akhirnya mau nggak mau plan yang tadinya itu tadi yang sudah kita plan di awal A, B, C, D, E, F, G jadinya ya berhenti di A aja dulu gitu kan. Karena memang punya anak itu nggak cuman melahirkan aja gitu, tapi banyak hal yang harus kita siapkan selain mental ya, yang pasti administrasi yang akan kita hadapi ya kan dari lahir administrasi kan, betul. Baru lahir masuk sekolah administrasi gitu kan, jadi banyak sekali sih yang harus dihadapin sih gitu. Tapi yang emang selalu bikin deg-degan tuh, ini buat for both gitu. Itu kayak tadi si administrasi itu kan kalau kita nanya ke bapak-bapak gitu ya, apa yang paling bikin ngerasa gak siap dan sebagainya, itu kan pasti kaitannya sama kayak tanggung jawab gitu ya. Apa yang harus udah dimiliki duluan itu unsur finansial tuh gede banget ya kalau buat bapak-bapak ya. Pasti ya. Secara insting kayaknya gitu itu ya? nomor satu. Meski dengan kognitif kita pasti berpikir ada pasti yang lebih esensial kan, kehadiran segala macam. Tapi itu tuh insting providing tuh nggak bisa bohong, pasti paling depan dulu. Benar. Mempengaruhi semuanya ya. Iya, pasti keluar pertama dulu. Susah nggak buat istri buat paham itu? Karena kan mungkin beda nih kalau yang dibilang nggak siapnya bapak tuh finansial gitu nomor satu, selain yang tadi ya being presence dan sebagainya. Kalau buat istri tuh kan kayak ya mungkin yang kayak gue bisa ngasih makan gak sih anak gue jangan sampai mati kelaparan gitu ya, atau kayak secara emosional gimana itu? Kalau aku sih kebetulan aku sama Mona itu sama sih. Dan apapun yang yang kita hadapin itu selalu kita bicarain gitu. Dan kadang ya udah kita jalanin aja gitu. Kita nggak alhamdulillah pada saat itu memang kita mengawali pernikahan, akhirnya sekaligus bulan depannya harus dia hamil gitu. Itu juga ya udah kita jalanin aja gitu. Tinggal bagaimana nanti ke depannya kita plan lagi. Karena kita nggak pernah tahu ke depannya itu nanti seperti apa yang harus kita hadapin. Ini anak ini nanti ya dari segi sehat, kesehatan bukan fisik tapi mental kayak gitu harus kita siapin juga. Makanya kalau dulu zaman aku itu kan tahun 2002 waktu itu menikah, 2003 Mima lahir, itu belum ada tuh semacam workshop atau pengetahuan mengenai parenting. Nah itu nggak ada gitu. Makanya itu tadi ilmu yang kita punya hanya kurikulum yang kita bawa dari orang tua kita masing-masing, apalagi betul. Ya kan yang beda gitu secara culture, secara pendidikan mungkin beda gitu. Dan aku kebetulan dari Malang, Mona dari Jakarta, itu udah culture-nya udah beda gitu. Itu aja sih yang, jadi kalau Mona selalu bilang ya udah kita pikirin yang buat besok aja, nggak usah mikirin yang kejauhan. Dan gitu. itu nggak bantu ya, jadi nggak ada Sangat ketidakpastian dengan ya apa yang kita punya hari ini yang harus dipikirin hari ini, terus yang lain ya kita laluin sama-sama dengan saling percaya gitu ya. Benar. Pengalamannya sama nggak Yandi? Saya merasa beruntung banget karena apalagi kan punya anak tuh 2019 akhir September, 3-4 bulan kemudian pandemi. Oke, lu umur berapa waktu itu Yan? 30. Oke. Umur 30, pandemi, terus semua syuting kan berhenti tuh. Iya. Gitu. Dan kita pas nikah kan biaya sendiri segala macam, jadi benar-benar mepet terus wah gitu. Dalam ketidakpastian itu beruntungnya tuh istri mengambil keputusan-keputusan finansial tuh berdasarkan apa yang real aja. Jadi ya maksudnya penghematan, terus malah dia yang lebih banyak projecting hope gitu bahwa kita bisa. Itu ternyata memberi kekuatan gitu. Alih-alih menambah kecemasan gitu ya. Menurutku jauh lebih mudah bagi istri untuk ayo dong papa kamu cari sesuatu, mikirin dong. Itu kalimat itu kan lebih mudah, lebih direct gitu. Tapi entah mengapa dia memilih untuk lebih ke yaudah percaya pasti ada jalan gitu. Kamu pasti cuma butuh waktu buat temu segala macam. Itu malah yang bikin punya kekuatan gitu.
Dan dari awal waktu hamil pun ngasih lihat test pack gitu, waktu itu tinggal di Basura. Dramatik banget tahun baru. Jadi lagi kembang api tuh dia keluar dari toilet nggak bilang beli test pack. Dia cuma feeling. Pak aku hamil. Backgroundnya tuh. Semua memori tentang bagaimana merespon sebagai suami itu yang ada di film-film itu tuh muncul. Ada semuanya. Tapi rasanya nggak ada. Jadi cuman gitu. Aku harus seneng tapi apa ini rasanya bingung gitu. Karena saking campur aduk. Campur aduk tapi bingung perasaan mencintai anak itu apa ya rasanya, nggak bisa dipegang gitu. Sampai hamil sampai lahir yang saya notice tuh mencintai anak ingredient paling pertamanya adalah saya nggak mau, ini jujur banget ya, saya nggak mau istri saya kesusahan. Jadi dari lahir itu break sebulan nggak mau syuting, jagain aja, nemenin aja gitu. Tapi itu motivasinya ngejagain istri sebetulnya. Ngejagain istri dulu. Karena ini yang udah real, gue emang udah cinta sama dia kan. Cinta, Gue menikah jadi sama dia. kalau ntar anak lebih gedean aku akan ceritakan gitu bahwa ingredient pertama mencintaimu itu papa cinta mama. Baru kebuka pintunya, oh ternyata mencintai anak tuh ini bentuknya ya gitu. Nanya Nirina kan waktu itu kita lagi habis cemara segala macam. Nirina anaknya lebih gede. Iya, nah gimana dari sebagai istri pas menyusui apa yang kamu expect? Pokoknya kan Dira gitu. Pokoknya istri pas menyusui cuma jadi sapi aja ya. Nah gimana maksudnya? Tugasnya cuma nyusu, sisanya harus disupport gitu. Udah, jadi itu yang saya berikan. Jadi kadang banyak momen dia lagi nyusu. Pokoknya kalau nyusu kamu minum, disuapin, diapain. Pokoknya bagaimana supaya kamu melalui dengan baik. Pernah muncul pertanyaan waktu, saya ingat banget waktu SD. Mama marah-marah kan di rumah gitu. Saya 4 bersaudara. Terus timbul pertanyaan anak kecil. Kenapa papa mau menikah dengan mama ya? Mama kan galak banget. Apa serunya menikah dengan mama gitu. Sampai saya gede baru kejawab. Mama, saya lihat foto-foto waktu muda. Mama tuh traveling gitu 16 tahun. Dan dia cerita pernah naik motor Harley gitu. Jadi papa melihat mama yang berbeda dengan anak-anak. Dan saya nemu jawabannya. Mas, Mbak, saya ngerasa mama begini karena kami. dan tentu saja zaman orang tua dulu ya mungkin ya papa yang penting kerja aja gitu. Jadi saya gak mau istriku mengalami kesulitan itu. Maksudnya pas gedein anak kita bareng yuk, berdua yuk gitu. Mau menjaga kamu tetap jadi dirimu. Didorong itu dulu aja. Menarik banget ini. Tapi yang menarik proses bahwa banyak banget bapak-bapak tuh yang baru belajar cara jadi bapak tuh sesudah anaknya lahir ya. Benar. Jadi beda sama kalau ibu perempuan itu prosesnya beda banget katanya. Nanti kita bahas habis ini ya. Baru mau nanya. Penasaran dulu. Jadi kalau perempuan itu belajar jadi ibu tuh dari kecil banget. Oke. Karena kita dari kecil tuh yang ngurusin adik gitu kan. Ya main boneka, pura-puraan gitu ya. Itu belajar jadi, ya. Belajar benar-benar. Jadi kayak ada tanggung jawab yang dikasih gitu ya. Buat ngurus rumah dan anggota keluarga yang lain. Ada role play-nya gitu. Nah sementara buat banyak banget cowok-cowok tuh ya. Pertama kali ngegendong makhluk kecil tuh ya anaknya sendiri gitu kan. Nah kita di setting keluarga tuh emang udah di setup. Mau sama ponakan kayak mau sama sepupu yang lebih kecil kayak diminta jagain. Nah itu yang seringkali aku ngeliat ini sebagai ibu guru. Emang nih cowok-cowok butuh kayak remedial dan akselerasi banget nih. Karena yang satu si istri si ibu udah mulai umur 5 tahun ngurusin anak orang gitu ya. Atau adiknya sendiri atau apa. Bapak-bapak ini ya umur 30 tahun punya anak baru mulai gitu prosesnya. Benar. Dan ya tentunya di generasi kita sebelumnya itu kan banyak banget yang lebih terlibat tuh juga ibu kan. Jadi yang dapat teladan parenting tuh ya si cewek-cewek ini gitu ya dari ibunya gitu. Nah tapi boleh gak cerita dikit pengalamannya Yandi, pengalamannya Mas Indra. How did your father do it gitu. Jadi kayak kalau sekarang dibilang lu advance gitu ya dalam involvement sebagai ayah, apakah itu sesuatu yang memang diajarkan oleh bapak dulu atau ada kayak idola lain gitu yang jadi inspirasi atau gimana tuh si proses belajarnya? Apa memang diajarin istri gitu ya satu-satu atau gimana? Yuk, jadi silakan dulu. Kalau papa saya berpulang waktu saya 2 SMP. Jadi memorinya gak terlalu banyak. Cuman memang yang paling membekas tuh dulu saya sinus. Jadi berhenti sekolah 3 bulan. Tiap hari nemenin di bengkel dan kayak
ya diajak keluar makan coto di Makassar Anaknya. gitu. Jadi punya banyak memori, jalan-jalan sama papa tuh menyenangkan gitu. Tapi kalau ada dua, kalau sekarang jadi orang tua, kalau visinya banyak adopsi dari gereja gitu. Pastor di gereja itu namanya Pastor Philip. Dia kalau khotbah kadang tuh ya ayatnya satu aja, tapi sisanya tuh dia nyeritain bagaimana dia taking care anak-anaknya, detail banget. Jadi kita copy aja, oh gitu logikanya, iya benar ngambil dari situ. Nah sekarang begitu punya anak, secara biologis kebetulan istriku tipe yang suka banget belajar gitu. Jadi dia nyari dokter, kita tuh ketolong banget karena waktu itu lahirnya diurus sama dokter Kanya Ayu di Jatinegara. Dia kan dokter yang suka banget ngajar tuh, taking care yang biologisnya gitu, yang ngaruh ke mentalnya. Udah sama dari kecil kita biasain kita punya psikolog anak yang reguler 6 bulan kita treat kayak dokter gigi. Iya. Anaknya sih nggak sesi, kita aja nanya ini apa, ini gimana, dan most of the time yang perlu diberesin kitanya aja ternyata. Dan ngagetin sih gitu. Terakhir If tuh 5 tahun kan tiba-tiba suka tantrum tuh Mas Mbak. Bingung kok balik ke umur 2 tahun nih kelakuannya. WhatsApp butuh sesi ini udah gak kuat ini kenapa gitu. Yan waktu saya penuh nih gitu. Tapi in advance anak-anak kayak gini biasanya anak-anaknya pelaut atau anaknya seniman. Kenapa? Dia menghadapi uncertainty ternyata. Butuh rutinitas. Sering gak dia nanya di tengah main, papa besok kerennya gak? Iya itu Yan. Gitu. Jadi dia sering dihantui rasa kebahagiaan ini akan segera berakhir karena papa besok pergi lagi. Dan atau bisa tiba-tiba main seharian malam keluar, ada kerjaan gitu. Jadi ketidakpastian itu tuh membuat dia tidak merasa aman. Kita paham itu aja tuh tiba-tiba empati kita jadi meningkat sekali. Kita fokus sama dia di waktu yang terbatas, hilang tantrumnya. Jadi memang butuh resource untuk ngerti kalau taking care biologis tuh gimana, kalau psikologi tuh gimana, terus visinya tuh gimana gitu. Karena pakai nalar sendiri tuh nggak bisa sih. Karena banyak banget hal yang baru pertama kali dihadepin gitu ya. Dan banyak banget hal yang kayak seolah-olah gak bisa diprediksi. Padahal sebetulnya ya ada teorinya, ada ilmunya gitu kan. Ada orang yang udah melalui pengalaman itu duluan yang sebetulnya bisa jadi panduan gitu ya. Aku terakhir kecil aja, istriku tuh sempat baby blues berat banget seminggu pertama. Begitu kita konsul ke dokter, masalah pelekatan doang. Dari dokter Kanya, buka, coba gimana nyusuinnya segini. Didorong aja nih, udah kurang dorong, ini perkara kurang dorong nih, seminggu gak tidur. Jadi merasa ya ampun masalah nyusu sedetail itu, seandainya lebih hunger buat nyarinya, kayaknya seminggu kemarin gak perlu baby blues deh, kasihan semuanya gitu. Tapi si proses itu tetap perlu sih. Maksudnya kan kegagalan itu suatu proses yang harus dilewatin. Kalau enggak kan nggak belajar. Kalau enggak kan nggak ya itu kayak ya si ragam emosi yang emang harus dilaluin juga. Mas Indra? Kalau aku tadi kenapa aku bilang gagal itu harus dilewatin karena memang jujur pada saat kita melahirkan anak pertama ya itu tadi kita tuh sebenarnya nggak siap gitu, tapi harus siap gitu kan. Dan memang dari anak pertama inilah kita banyak belajar. Makanya aku selalu bilang Mima itu adalah guru kita menjadi orang tua. Karena memang banyak sekali ternyata yang tanpa kita sadarin bahwa hadirnya orang tua secara lahir batin itu penting gitu. Karena banyak apalagi di kota besar ini kan banyak sekali orang tua yang dia hadir cuman secara fisik gitu. Tapi secara batinnya tidak terkoneksi dengan sehat. Kalau di keluarga kita bilangnya hadir dengan sepenuh hati dan seluruh tubuh gitu. Ya, sepenuh hati dan seluruh tubuh. Nah itu hampir sama lah. Kalau aku bilang itu istilahnya itu hadir secara lahir batin gitu. Jadi gak fisiknya aja, tapi batinnya terkoneksi. Jadi bukan, kan banyak sekali orang sama anaknya, gue setiap hari sama anak gue tapi kayak supir angkot gitu kan. Bukan supir, kayak naik angkot. Kita sama naik angkot itu kan deket sama orang, nempel bahkan. Tapi kita gak tahu siapa dia. Nah itu yang terjadi di kota-kota besar ini gitu. Sebenarnya gak di kota-kota besar doang. Oh iya sekarang di mana-mana. Itu tuh kayak isu banget, terutama karena gawai sih. Benar ya, karena gawai. Kalau dulu karena koran ya kan. Koran ya. Bapaknya baca koran makan pisang goreng gitu. Benar gitu. Itu kalau dulu koran gitu ya. Sekarang itu karena gawai sangat melekat. Jadi distraksi. Ya, itu jadi banyak sekali
orang tua itu tidak terkoneksi dengan sehat secara batin gitu sama anak-anaknya. Nah memang waktu aku bilang kenapa kita baru mulai belajar. Nah kebetulan sama mungkin istri kita gitu, Mona itu kebetulan dia suka banget belajar. Jadi waktu dulu anak pertama itu tahun 2003-2005 lah. Itu belum ada itu workshop seminar mengenai orang tua gitu. Itu belum ada sama sekali. Mona bikin sendiri. Nah Mona bikin sendiri gitu. Bikin sendiri. Kebetulan adalah psikolog senior lah. Bu Eli Risman gitu kan. Kebetulan dia sering bikin ada acara di sekolah. Akhirnya Mona nge-range acara sendiri gitu. Untuk bikin bagaimana kita menjadi orang tua yang ya setidaknya nggak salah-salah banget lah gitu. Nah dari situlah awal-awal titik kita mulai menyadari bahwa memang jadi orang tua itu harus kita belajar gitu. Nggak bisa tiba-tiba bim salah bim aja nggak. Tapi memang tadi yang Bu Ella bilang itu sebenarnya ada polanya yang memang bisa dipelajarin gitu. Dari walaupun setiap anak beda tapi secara pola itu bisa dipelajarin. Makanya aku terus akhirnya di anak kedua terus aku berpikir bahwa oh iya sih memang selama ini kalau kita ngelihat anak-anak itu terutama masih bayi itu kan selalu tugas istri ya. Kayak tadi yang dibilang ASI gitu kan. Secara lahir batin itu terkoneksi dengan sehat. Makanya aku sama anakku pertama pada waktu itu kurang dekat. Karena aku tuh gak bisa mencuri hatinya dia. Karena dia tuh sangat nempel sama Mona. Bahkan aku datang aja, aku kan kangen kan. Karena memang waktu itu awal-awal kita bisnis gitu kerja yang waktu jarang ada di rumah. Waktu kurang. Begitu datang karena kita kangen ketemu anak. Mima. Ngeliat aku, gak mau Yanda, aku maunya Bunda. Wah rasanya rasa drop terus banget. lu ngerasa rejected gitu ya. Waduh udah kayak tertolak banget gini. Kayaknya nih bapak cuman tugasnya cuman hadir doang nih gitu. Nah akhirnya aku bilang, wah gak bisa kayak gini. Mulai dari situ aku mulai tersentuh. Di anak kedua, aku coba bikin sesuatu gerakan kecil lah. Gerakan kecil itu yang ya terutama buat diri aku sendiri. Selama ini kan tugas istri itu memberi ASI sampai 2 tahun gitu ya. Terus aku mikir, setelah 2 tahun ini harus ada terusannya nih gitu. Yang bukan hanya melibatkan ibu tapi bapak gitu. Ya walaupun di 2 tahun itu bapak juga sama. Aku juga melakukan hal yang sama yang dilakukan gitu ya. Aku bilang kan itu kan ada ayah ASI ya kan. Ayah ASI. Ayah ASI itu yang mensupport ibu-ibu menyusui selama menyusui itu berlangsung. Tapi masa ayah ini berhenti di 2 tahun itu sih gitu. Atau mungkin lebih gitu. Harus ada sesuatu nih aku bilang. Terus aku bilang sama Mona, Seng gimana kalau aku mau bikin, ini untuk diri aku sendiri, ayah asik. Gitu. Ayah asik. Ayah asik. Jadi aku pingin jadi ayah yang asik. Gini, ibarat kalau kita punya teman gak asik deh. Jangankan kita ketemu gitu ya. Dekatan kayak gini aja kita gak enak gitu. Rizina, gimana anak itu merasa asik gitu sama orang tuanya, terutama sama ayahnya yang dia begitu datang, Yanda tahu nggak? Aku tadi di sekolah bla bla bla, kayak gitu. Nah, campaign ayah asik itu yang aku lakukan di anak kedua sama ketiga. Makanya mungkin di sini teman-teman yang pernah lihat aku jogetan sama anakku, itu dalam rangka jadi asik itu. Jadi asik untuk anak-anak. Jadi dia waktu itu ya TikTokan itu kan kayaknya kayak aduh jangan deh gini-gini. Aku dulu memang melarang anak-anak untuk ke sosial media. Tapi akhirnya waktu pandemi akhirnya kita memutuskan untuk punya akun keluarga gitu. Nah, awalnya itu sih. Dan nyontohin sih interaksi yang asik, yang menyenangkan. Itu yang tadi aku bilang, yang asik buat anak. Jadi itu ternyata jogetan itu hal yang mungkin kecil gitu ya. Cuman beberapa second. Tapi ternyata impactnya buat anak, buat Nala sama buat kakak-kakaknya, buat Mona sendiri, buat pasangan itu luar biasa. Apalagi kita lakukan pada saat pandemi juga itu. Itu sih. Jadi sebenarnya itu benang merahnya bahwa kayak ada tujuan gitu ya. Jadi ayah kepingin punya koneksi yang kuat dan itu kemudian sebetulnya didasarin sama values yang dipercaya bahwa ya dalam pengasuhan anak tuh laki-laki dan perempuan, bapak dan ibu itu sebetulnya punya peran yang
sama pentingnya gitu ya. Aku suka banget sih tadi penjelasannya yang dia sama Mas Indra bahwa ini tuh sebenarnya soal nilai gitu ya, soal gimana kita punya values, terus kita mau mencapai tujuan yang udah kita tetapin sama-sama. Dari tadi kan ngomongnya kayak ini kita sama istri tuh maunya kemana gitu ya, sama-sama buat si anak-anak kita. Kalau bayangannya nih, sebenarnya kalau ada satu hal gitu ya yang lu bisa kayak cekokin biar anak percaya atau walaupun kan ngajarin values nggak kayak gitu ya, tapi lewat apa yang kita lakukan. Tapi dalam 1 atau 2 kalimat yang pendek tuh apa sih? Apa yang Yandi kepingin nih si anak-anak yang sekarang masih kecil-kecil nih jadi tahu gitu soal keluarga, soal bapak? Kalau saya biasanya memanfaatkan kalau momen saya lagi seharian di rumah tuh, wah bondingnya lagi kenceng-kencengnya kan, jadi dari bangun sampai mau tidur happy. Terus dia suka pillow talk gitu setelah semua Keseruan. apa yang harus dilakukan tuh pillow talk, dan tunggu dia agak setengah sadar. Saya kan nanya, kamu tahu nggak kenapa kamu dilahirkan? Gitu. Kenapa? Ya karena Tuhan mau menyayangimu. Gitu. Dan seiring kamu tumbuh semakin besar, kamu akan belajar untuk menyayangi Tuhan kembali dan menyayangi orang di sekitar. Kamu lahir itu untuk disayang. Gitu. Idenya itu mau nanam keberhargaan diri. Iya. Gitu. Itu yang paling penting karena saya supaya dia merasa aman dan merasa berharga kenapa saya ada gitu. Itu kenapa tiap pamit dari rumah selalu nyium terus bilang gini, apapun yang terjadi papa selalu. Dan dia harus jawab menyayangi Eve. Gitu. Kalau adiknya akan jawab menyayangi Nara, dicium-cium terus dadah gitu, nanamin apapun yang dari papa selalu sayang sama kamu gitu. That's beautiful. Mas Indra ada satu kalimat. Satu hal, kalau aku sih satu hal yang aku lakukan itu kebanyakan momen keruntelan sih, hampir sama mungkin sama Yandi gitu ya. Ini pillow talk, ini keruntelan. Karena memang anaknya banyak gitu ya. Karena saat-saat keruntelan. Soalnya kalau anaknya banyak jadi pillow fight ya. Pillow talk. Enak gitu kayak. Ini brul gitu ya, mengumpul pagi gitu sebelum kita beraktivitas gitu ya. Terutama weekend. Kalau weekend itu kita atau weekend atau liburan itu bener-bener break the rule. Jadi boleh kita kalau nggak keluar kita nggak usah mandi gitu ya. Kita cuma di kamar gitu ya, kita ngobrol. Nah, karena saat keruntelan itulah kita bisa ngiklan istilahnya. Kita bisa ngiklan gitu. Kita bisa masukin nilai-nilai positif gitu kan. Karena kan kalau dari lagi kita mamanya dia lagi ngerjain sesuatu atau lagi nonton TV atau apa, kita mengiklan kan bad suka. Bad timing gitu kan. Benar, skip gitu. Nah, kalau keruntelan itu buat kita, setiap hari kita ada keruntelan itu di atas jam 8. Jadi gadget itu kita benar-benar kita kumpulkan. Waktu dulu kita kumpulkan. Kalau sekarang karena anak-anak udah mulai dewasa, jadi ya kita mereka tidak memegang gadget dari jam 8 sampai jam 9. Karena 9 itu saatnya adik-adiknya tidur gitu. Yang lain juga naik ke kamar, dan aku sama Mona juga kadang-kadang ya langsung nidurin adiknya. Karena yang nomor 4 ini tidur sama kita gitu. Nah jadi kebanyakan itu setiap hari itu jam 8. Nah itulah yang kita bilang momen keruntelan itu gitu. Kita ngobrol, ntar ngebahas apalah yang lagi ada di dunia ini gitu, yang serba surprise gitu ya. Kalau kakaknya kritis tuh ngobrolin mengenai ya politik lah apa-apa. Rame gitu. Nah, nanti bakal seru, makin gede makin seru. Benar-benar. Wah, makin bukan lu doang yang iklan dia. Ngiklan balik. Bahkan mereka ngiklan sama kita gitu. Jadi itu sih momen-momen yang aku sama Mona hadirkan di rumah itu di setiap hari, terutama weekend atau libur, itu adalah momen keruntelan itu. Karena masa-masa enak gitu kalau mau kita nasehatin dalam arti kata tadi ngiklan, itu paling tepat gitu buat kita gitu. Okay. Tadi aku pengen ngelanjutin yang soal dunia yang lagi nggak baik-baik aja gitu ya. Dunia yang lagi banyak ketidakpastiannya. Itu kan nambah khawatir gak sih? Banget. Banget. Iya. Sangat ya. Nambah khawatir. Terus jadi anak-anak tuh harus punya apa? Ya kan anak-anak akan punya cita-citanya sendiri gitu ya. Anak-anak pasti ngerasa disupport sama kehadiran bapaknya dan ibunya gitu. Tapi kalau lu bisa bilang satu kompetensi gitu yang lu pengen mereka punya gitu ya untuk membuat dunianya, ya kalau nggak dunianya jadi lebih baik, paling nggak dunianya nggak jadi makin aut-autan gitu. Itu atau apa? Kita percaya imunitas sih Mbak. Jadi daripada
kelelahan membuat sistem yang sebenarnya selalu akan ada bugs-nya gitu dalam aturan. Lebih baik kita membuat dia punya imunitas, jadi siap ngadepinnya gitu. Pornografi misalnya gitu. Pernah ikut seminar parenting tuh bilang survei tuh di zaman kita dulu pornografi tuh reach kids tuh di SMP. Nah, benar. Sekarang SD. Mudah banget. Cepet Ini banget. 8 tahun udah. Iya, jadi saya prediksi di umur 7 saya harus ngomong duluan tentang pornografi gitu. Tapi dari sekarang pendidikan seksnya udah jalan gitu. Ngomong organ vitalnya segala macam gitu. Nah, umur 7 saya akan bicara gitu bahwa apa reproduksi itu gimana segala macam. Dan saya mau jelasin dengan bahasa yang sederhana, bilang ada yang namanya industri ini gitu, bahwa ini that's not the right way how hubungan intim itu gitu digambarkan, dan itu membuat adiktif gitu. Jadi once kalau kamu ketemu image itu, kamu kira-kira tahu harus merespon apa. Ya buang muka aja, temanmu mungkin akan bilang kamu gak seru, gak asik. Tapi itu akan mengikat sekali dan segala macam gitu. Karena tak terhindarkan mereka akan ketemu itu. Jadi pasti, karena mereka gak nyari pun didatengin gitu didatengin sama teman-temannya gitu. Dan datang dalam mode keseruan kan. Guys lihat nih gitu. Benar. Nah nanti akan ngasih tahu kalau itu datang bentuknya tuh akan seru banget loh. Gitu. Nah jadi tapi di saat yang sama tuh gak pengen jadi larangan-larangan. Nah di saat yang sama tuh imunitas itu dibangun dengan landasan yang kayak Mas Indra bangun tadi. Keruntelan itu ada bond, ada relasi yang aman dan nyaman banget, semoga ya gitu. Amin. Jadi waktu papanya ngomong gitu dia tahu ini hubungan yang real tuh di rumah gitu. Jadi kalau aku tertolak sama teman-temanku karena nggak asik gitu, papaku asik, mamaku asik, saudara rumahku asik. Jadi punya rasa aman itu. Dan karenanya rumahnya itu kayak jadi akar yang nguatin nilainya, dan ngelawan si dunia yang punya nilai-nilai yang beda itu dia punya pegangannya gitu. Bener, nggak pakai fear tapi pakai love, pakai relasi gitu ya. Relasi. Emang sih kalau di rumah itu memang benar kata Yandi tadi, kita bagaimana membuat mereka selalu nyaman. Cuman itu tadi, mereka bukan hanya tinggal di rumah, itu masalahnya. Betul. Gitu kan. Sedangkan di luar sana, gak usah di luar. Kadang di rumah aja kita ngelihat sosial media apapun gitu. Jadi yang di luar sana tuh udah datang ke rumah gitu kan sebenarnya. Tanpa permisi, tanpa kita yang ngundang malahan gitu kan. Itu memang apalagi tadi ya bicara mengenai lingkungan di sekolah teman-teman gitu kan. Aku selalu bilang sama anak-anak itu yang harus mereka sadarin itu adalah waspada. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita, waspada, baca situasi. Dan ada 3 hal yang selalu kita ulang-ulang dan kita ingatkan sama anak-anak. 3 hal itu, yang pertama adalah kalau seandainya kamu di lingkungan yang tidak aman, coba kamu kuasai dulu. Kuasai itu dalam arti kata coba kamu ajakin lingkungan kamu ke jalan yang benar umpamanya, yang menurut kamu aman. Nah kuasai dulu. Kalau kamu gak bisa kuasai, ya adaptasi gitu. Adaptasi, kamu coba adaptasi dulu. Kalau adaptasi kamu terasa tidak nyaman dengan teman-teman kamu seperti itu, atau mungkin kamu bisa bergaul sama teman-teman kamu tapi kamu tidak terpengaruh, ya udah berarti kamu bisa beradaptasi. Tapi kalau nggak bisa, ada satu yang jurus terakhir lah istilahnya, itu menyelamatkan diri gitu. Jadi kadang anak-anak itu nggak tahu, nggak paham bahwa ada loh yang bisa menyelamatkan kamu gitu, dengan ya kamu menjauh gitu. Menyelamatkan diri. Nah itu bukan kamu menjadi orang yang sombong, gak asik, sombong atau mungkin gak gaul lah gitu kan. Padahal itu adalah untuk menyelamatkan diri kamu sendiri gitu. Nah itu yang 3 hal itu yang selalu aku sampaikan ke anak-anak. Coba kamu kuasai, gak bisa ya adaptasi. Kalau gak adaptasi ya udah kamu menyelamatkan diri gitu. Supaya kamu tahu bahwa itu sudah gak aman buat kamu ya. Kewaspadaan itu yang harus kita selalu tanemin ke anak. Karena itu tadi, di gadget aja ada sesuatu gambar yang menyenangkan gitu. Orang pasti suka gitu. Begitu diklik, ternyata ada situs-situs yang masuk yang ya semua ya, tergantung. Manipulatif nah lah. itu manipulatif banget gitu kalau kita bicara sosial media. Dan juga di lingkungan di luar itu gitu. Yang itu kelihatan kan dari Mas Indra Mayandi nih seneng ngebahas, seneng ngobrol gitu ya. Terbuka sama emosi yang dirasain. Itu tuh langka banget di banyak bapak-bapak. Boleh gak kasih terakhir tips buat yang kayak masih ragu-ragu, gue banyak banget soalnya ketemu bapak-bapak, gue tuh soalnya gak suka bahas-bahas mbak, gue soalnya kayak gak biasa terbuka sama apa yang gue rasain. Itu kalau yang masih belum ada di level koneksi,
kayak what you have sama si anak-anak ini. Langkah pertamanya tuh apa? Besok dikerjain gitu sebagai bapak. Nih mumpung mendekati hari keluarga nasional. Apa dulu tuh yang kayak aduh gue udah gak mungkin deh kayak Yandy Lawrence, kayak Indra Brasko itu kayak gue tuh tipe bapak yang berbeda gitu ya. Ya itu sih memang gak mudah ya buat mereka. Aku selalu bilang, nah Mona itu istri yang tipikalnya tidak pernah meminta supaya aku, ayo dong kamu harus berubah, ayo dong kamu ikutan belajar gitu. Kan dia memang waktu awal kita mulai konsen terhadap pola asuh itu Mona dulu yang belajar gitu. Aku tadinya males, nggak mau gitu, nggak mau aku. Terus apa yang terjadi? Tiba-tiba bangun pagi. Nggak, tiba-tiba aku interest dengan hasil, result yang didapatkan Mona, anak-anak terhadap Mona. Jadi aku ngeliat. Kalau makanya aku bilang aku sangat belajar dari Mima nih anak pertama. Dia sangat defend sama aku gitu ya. Karena memang pola asuh aku yang seperti itu. Kalau aku kan ya jujur belajarnya dari orang tua gitu kan. Aku lihat yang baiknya aku ambil jadi yang tegas. Ayo kamu jam segini harus bangun gini-gini. Kalau salah ya harus dihukum gitu. Itu kan memang itu yang terjadi pada saat aku kecil gitu kan. Nah aku terapin di anakku. Nah kalau Mona ternyata gak berhasil. Aku ngeliat anak-anak semakin dekat sama Mona, semakin nyaman. Kalau sama aku tuh begitu lihat bisa belok gitu. Ngeliat aduh belok gitu. Aku datang langsung hilang gitu. Ya, jadi ini harapan buat ibu-ibu bahwa walaupun suaminya masih enggan belajar, enggan berubah. Sebenarnya dengan kita konsisten terus ke anak kita. Benar. Suami akhirnya ngelirik juga nih. Apa ya yang dikerjain kok bisa dan kadang-kadang ibu-ibu tuh suka ngiklannya itu tadi bedtime gitu. Jadi malah bukannya makin pengen bapaknya belajar, makin yang kayak bapaknya yang kayak di-push. Karena gitu posisi bapak yang belum belajar tuh udah by default udah merasa bersalah sebenarnya. Merasa bersalah ya. Di bawah sana. Jadi kalau bilang dia sebenarnya. Jadi kalau bilang kamu belajar tambah jauh. Oke. Ini penting nih tipsnya. Waktu itu aku juga tidak mengakui bahwa apa yang diajarin sama Mona benar. Cuman aku ngeliat hasil kan. Akhirnya aku bilang, yaudah sayang kamu kalau mau seminar butuh aku bantuin ya untuk ini teknisi lah, jadi teknisinya dia. Jadi aku padahal jadi belajar dengerin gitu. Akhirnya dari situlah aku merasa bahwa oh memang benar ya. Jadi orang tua itu harus belajar. Dan satu lagi sih, emang manusia itu adalah makhluk belajar. Dari kita lahir sampai kita nanti tua, ternyata harus terus belajar, menjadi tua pun harus belajar kayak gitu sih. Itu yang aku rasain. Yes. Kalau saya terjadi masa pacaran sebenarnya. Di masa pacaran. Masa pacaran tuh Joan tuh tipe yang mencintaiku dan mencintai hubungannya juga. Jadi dia pacaran dia aktif membeli buku-buku tentang relationship. Dan kayak ayo kamu baca ini juga gitu. Mau gak? Terus sayanya defensif. Bener gak itu gitu sekarang gak mau baca. Gak berlaku buat aku gitu ya. Dia berusaha ngasih yang paling basic aja. Dia ngasih itu buku Mars and Venus. Iya. Ini terbit yang versi tipsnya doang lebih tipis. Dikasih sebelum pulang kita LDR di Makassar saya Jakarta kan. Dikasih di pesawat saya ngerasa kalau saya gak baca sekarang gak kebaca nih. Awalnya takut diambekin ya. Iya. Udah setipis gini gak baca lagi nih jahat banget. Baca nangis setengah mati di pesawat. Dramatis banget, buku itu dibanjirin air mata. Wah bengep. Kenapa? Banyak banget hal saya tuh consider di masa itu. Saya consider saya udah pasangan yang baik nih. Iya kan nggak bentak, nggak maki, nggak violence, nggak apa, nggak nyakitin. Aku baik. Padahal itu bukan baik, itu kayak minimum. Itu basic human rights aja Yandi. Kayak kamu pikir kamu baik. Bukan. Ternyata banyak hal yang aku pikir itu treatment baik ke dia sebagai pasangan. Di buku itu dijelaskan kan pria wanita beda gitu. Mekanisme psikologinya gitu. Banyak hal yang aku katakan tuh jahat sekali. Dan bukunya kan ada tips. Satu halaman tuh dia begini. 13 hal yang kamu jangan katakan ke pasanganmu. Untuk laki-laki. Buka satu halaman tuh satu kalimat. Jangan khawatir gitu aja dipikirin. Menolak ya. Tidak berempati dan tidak memberi validasi emosi. Gitu. Yang gitu aja begitu. Jadi banyak banget kata-kata yang kita pikir encourage. Ternyata itu kita lagi mau menolak, memvalidasi dan mengakui perasaannya. Betul. Jahat banget. Dan saya merasa jadi orang tuh, aduh saya jahat banget sama dia. Begitu saya buka part perempuannya, tidak satu pun Joan lakukan ternyata. Jadi kita pacaran 4 tahunan.
dia sebaik itu ke saya ngerasa dia baik dari lahir, ternyata dia grow, dia mempelajarinya. Karena suka Dia sama berusaha. saya. Berusaha, hancur banget rasanya. Saya merasa udah baik, di sana berjuang setengah mati. Di titik itu saya ngerasa jadi orang baik belum tentu jadi pasangan baik. Pasangan baik belum tentu jadi suami baik. Suami baik belum tentu jadi bapak yang baik. Jadi memang butuhnya lebih dari cinta kan. Benar. Butuhnya usaha yang terus menerus. Saling. Belajar gitu ya, saling ngedukung, termasuk itu saling ngedukung proses belajar masing-masing juga. Bener, dan cinta harus ada wujudnya kan. Wujudnya ya berusaha itu. Kalau enggak jadi romansa di kepala doang. Saya pikir a serial murder bisa ngeklaim aku tetap cinta kan. Tapi Gitu. perbuatannya membunuh gitu. Iya, Jadi iya. harus ada ekspresinya baru itu valid. Iya itu cinta sih. Kalau enggak romansa di kepala aja. Ya, thank you ya, thank you. Dan yang paling penting juga teman-teman, koneksi ke anak. Jadi ayah itu ternyata dimulai dari koneksi kita dengan pasangan kita masing-masing gitu ya. Nah ini yang jadi fondasi, dan tentu yang juga dari tadi diomongin sih sebenarnya berpikir ulang tentang pola yang kita lalui di sebelumnya. Jadi refleksi itulah yang nguatin koneksi ke semuanya. Thank you ya bapak-bapak yang luar Sama-sama, biasa, makasih. banyak banget Terima pelajaran, kasih. banyak inspirasinya. Tentu nggak ada yang sempurna. Tadi ceritanya yang dia Mas Indra juga ada gagalnya, banyak susahnya, bahkan sampai hari ini pun masih dalam proses belajar. Tapi mudah-mudahan ngasih semangat Hari Keluarga, dan peran dalam keluarga bukan cuma soal ibu, istri, perempuan-perempuan, tetapi justru semakin banyak yang dilakukan oleh para suami, para ayah semakin dini, maka akan dapat keuntungan luar biasa buat anaknya dan juga ternyata buat bapak-bapaknya juga ya. Jadi manusia yang jauh lebih baik kita insya Allah dengan ngejalanin peran-peran di keluarga kita. Thank you yang udah nonton Merdekas. Thank you.